Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Apa kabarnya Amang Inang, Bapak Ibu Saudara-saudariku? Biarlah kasih Kristus senantiasa menjaga, memelihara dan memberkati Bapak Ibu dimanapun saat ini berada. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, dan sambil mempersiapkan diri kita di hari ini untuk menyambut dalam ibadah minggu besok, biarlah kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, mungkin kita masih mengingat bagaimana peristiwa Allah membawa pulang bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian itu. Apa yang terjadi di sana ketika Allah membawa pulang Bapak Ibu? Ya, Allah memberikan kepada mereka kemerdekaan. Tidak lagi menjadi budak. Tidak lagi menjadi budak orang Mesir. Tetapi Allah membawa mereka keluar dengan artian Allah memerdekakan mereka. Allah memberikan kemerdekaan. Tetapi di perjalanan mereka Bapak Ibu bangsa Israel itu menyalahgunakan kemerdekaan itu. Mengapa? Karena dalam perjalanan mereka sebebas-bebasnya mengeluh. Mereka sebebas-bebasnya menyalahkan pemimpinnya. Mereka sebebas-bebasnya menggerutu ketika hal-hal yang tidak mereka inginkan atau tidak tercapai. Bapak Ibu Saudara-saudariku, yang paling membuat hal di dalam sikap daripada bangsa Israel adalah ketika mereka membandingkan lebih enak rupanya di Mesir daripada dalam perjalanan ini. Mental-mental budak itu masih melekat di dalam diri mereka. Padahal Allah telah memberikan kemerdekaan kepada mereka. Tetapi walaupun demikian, Allah tetap membimbing, mengarahkan dan menibakan mereka di tanah Kanaan, dan generasi itu pun masuk kepada tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita juga adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa Inang? Tidak ada lagi perbudakan saat ini. Ya, secara fisik kita memang tidak diperbudak, tetapi sesungguhnya secara batin dan spiritualitas terkadang kita menjadi budak dosa Bapak Ibu. Maka ketika setiap orang yang melakukan dosa dan menerima penebusan daripada Yesus Kristus, dia sesungguhnya dimerdekakan dari melakukan dosa. Ketika kita dimerdekakan, ketika seorang melakukan dosa, berarti dia menjadi budak dosa, berarti budak daripada si iblis. Tetapi ketika kita sudah dimerdekakan, ditebus oleh Yesus Kristus, berarti kita menghamba di dalam ketaatan kepada Yesus Kristus Bapak Ibu. Dan kemerdekaan itu telah diberikan oleh Yesus kepada kita. Dengan demikian, setiap orang yang menerima berkat itu Bapak Ibu, jangan kembali seperti karakter orang Israel. Ketika kita sudah diangkat menjadi anaknya, kita telah diberikan penebusan Bapak Ibu Saudara-saudariku. Jangan ketika keinginan kita belum terwujud, kita lantas cepat-cepat mengeluh menjalani kehidupan ini. Ketika hal-hal yang tidak kita inginkan tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, lantas kita menyalahkan pimpinan kita. Ketika hal-hal yang tidak kita inginkan Bapak Ibu Saudara-saudariku tidak terjadi, lantas kita terus menggerutu dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara-saudariku, tinggalkan mental-mental budak yang seperti itu. Tinggalkan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Katakan, ketika
kita menghadapi kesulitan dan tantangan, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup ini, maka mari datang kepada Dia di dalam doa dan permohonan. Maka Tuhan menginginkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi orang yang telah dimerdekakan itu dari segala perbuatan dosa dan yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, hidupnya harus saling melayani. Bagaimana hakikat saling melayani? Jadi hal melayani ini bukan hanya dia adalah full timer, dialah yang melayani saya, dia yang harus melakukan yang baik kepada saya sebagai jemaat ya suka-suka saya. Apapun kata-kata yang saya sampaikan itu pasti tidak akan menyinggungnya, dia tidak apa-apa karena dia kan pelayan Tuhan. Dia kan full time, dia akan selalu memaafkan. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Jadi hal melayani ini adalah saling mendahului, memberikan hormat, melakukan yang terbaik dan mempersembahkan diri ini untuk menjadi persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi setiap perkataan kita, perbuatan kita hendaknya mencerminkan daripada kasih Kristus Bapak Ibu. Jangan menunggu orang lain, jangan menunggu orang lain terlebih dahulu melakukan kebaikan, sementara kita bisa lebih dahulu melakukannya. Atau berkata itu bukan porsiku, itu bukan bagianku, sementara kita mampu melakukan kebaikan Bapak Ibu. Jadi melayanilah di dalam kesungguhan kasih. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, yaitu hidup di dalam perkenanan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, katakanlah saya adalah pribadi yang dimerdekakan oleh Yesus. Saya telah ditebus dari perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan inginkan. Maka saya dengan bebas, dengan merdeka melakukan dan hidup mempraktekkan pelayanan di dalam kasih. Itulah kemerdekaan dan kebebasan kita yang sejati. Ketika kita menghidupi panggilan itu di dalam ketaatan dan di dalam kasih dalam Yesus Kristus. Selamat merayakan cinta kasih dan layanilah seorang dengan kasih. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami tetap hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami boleh dimerdekakan untuk melakukan yang baik di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan, kehidupan kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh pendengar renungan harian ini Tuhan. Bapak, Ibu, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap usaha mereka, setiap rumah tangga mereka, setiap kehidupan, kerinduan, doa-doa mereka. Tuhan kiranya mengabulkannya. Segala hal yang baik Tuhan yang boleh mereka minta, yang tidak berkenan Tuhan, dan yang tidak berlawanan daripada kehendak Tuhan, Engkau kiranya kabulkan. Berkatilah Tuhan, berikan seluruh jemaat ini Tuhan, hal-hal yang baik di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya padamu kami berserah sebab kami yakin dan percaya Engkau merencanakan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.